Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhivadana silisa niccangudha paccayino cattaro dhamma vadhanti ayuwanno sukhang bhalanti. Pimpinan Puja Bakti, para pandita, para upasaka dan upasika, segenap pengurus Mahavihara Buddha Manggala dan umat Buddha sekalian yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, damai, dan berbahagia. Kembali pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan SPD tentang salah satu tradisi yang biasanya muncul pada saat menjelang Trisuci Waisak. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang tradisi tudong atau rutangga, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tradisi pindapata. Apa itu pindapata? Pindapata terdiri dari dua kata, pinda dan pata. Pinda artinya adalah gumpalan makanan. Zaman dulu biasanya itu merujuk kepada nasi ketan. Ya, nasi ketan itu kan lengket, jadi mudah dibentuk seperti gumpalan. Nah, itu nasi ketan. Seperti kalau buat sushi ya, nah, ibu tahu nih kalau buat sushi kan begitu, gampang itu ya, nasinya lengket. Nah, itu namanya pinda. Ya, kalau sekarang mungkin bukan hanya nasi tapi makanan secara umum ya. Pata artinya dijatuhkan. Pata ya, T-nya 1. Kadang-kadang ada yang salah tulis T-nya 2. Kalau pata T-nya 2 itu mangkok. Mangkok bowl untuk makan. Tapi kalau pata T-nya 1 itu dijatuhkan. Ya, jadi kalau pindapata digabung artinya adalah makanan yang dijatuhkan. Jadi yang melakukan pindapata itu siapa? Sungguhnya bukan bantenya, tapi umatnya, ya kan? Umat yang melakukan pindapata. Bante menerima pindapata. Nah, begitu ya. Jangan kebalik. Yang melakukan pindapata adalah umat. Umat
melakukan pindapata, sedangkan bantenya menerima pindapata. Kadang-kadang juga ada istilah lain yaitu pindacara. Itu dilakukan oleh para bante atau para biku. Nah, bantenya pindacara. Nah, itu betul. Pindacara artinya berjalan untuk mengumpulkan makanan, untuk menerima makanan. Pindacara, ya. Nah, ini adalah istilah tentang pindapata. Saya yakin ibu, bapak, saudara sekalian di sini pasti pernah mengikuti pindapata. Pernah kan semuanya? Pindapata itu di sini juga pasti ada kan? Lakukan pindapata di area wihara ini. Saya yakin pasti pernah. Kalaupun tidak di sini mungkin tempat lain juga ada. Nah, pada saat umat Buddha melakukan pindapata itu juga perlu diperhatikan beberapa ketentuan ya, atau cara yang baik untuk pindapata. Yang pertama adalah karena para biku itu berjalan biasanya berurutan sesuai wasa. Jadi yang paling senior di depan, nanti terus ya, sesuai urutan wasanya. Jadi yang paling junior di belakang. Kemudian belakangnya lagi samanera. Belakang lagi mungkin Atasilani bisa juga ikut. Nah, para bikunya itu berbaris, ya, rapi, tertib. Jadi sebaiknya umat juga harus baris, tertib ya, tidak desak-desakan. Nah, apalagi sampai membuat keributan, kan diam itu. Selama pindapata kan diam, menunggu bantenya lewat, kemudian kasih makanan. Dan itu dilakukan tanpa mengenakan alas kaki. Ya, karena bantenya juga lepas alas kaki. Jadi umat juga sebaiknya melepas alas kaki. Ya, hendaknya dipinggirkan dulu. Nah, ketika menunggu kehadiran bante untuk menerima pindapata, maka umat-umat ini bisa ya bersikap tenang. Bersikap tenang ya, sambil bertekad lah ya. Bertekad bahwa ya semoga dana pindapata ini bisa bermanfaat ya bagi biku sangga. Nanti setelah bantunya lewat ya diberikan itu ya dananya dengan penuh keyakinan, penuh ketulusan dan penuh pengertian benar. Diserahkan dengan kedua tangan. Dua tangan itu ya. Dua tangan, kalau bisa dua tangan. Jangan satu tangan, kurang sopan. Apalagi dilempar, ya jangan begitu ya. Jadi dua tangan. Kemudian sudah selesai, nah bantenya lewat, nah, umat ya sudah selesai itu ya bisa nanti merasa bahagia, ya kan? Sebelum berdana bahagia, saat berdana bahagia, setelah berdana juga dengan hati yang bahagia. Nah sudah selesai begitu, singkat. Tapi dengan waktu yang singkat itulah umat Buddha bisa menanam kebajikan melalui pindapata. Nah, biasanya pada saat menjelang Waisak ini banyak diadakan pindapata. Salah satunya itu adalah di sini ya. Ada pindapata tidak? Belum tahu. Ya, kalau belum tahu nanti bisa diprogramkan. Kan masih ada waktu ini kan. Masih ada waktu menyambut Waisak. Atau mungkin setelah Waisak juga masih memungkinkan ya. Masih bisa. Kalau di
acara sangga, kegiatan sangga, nanti akan diadakan pindah patah nasional di Jakarta. Itu ini sebentar lagi, tanggal 4 Mei, hari Minggu. Nah, di daerah Kemayoran itu, di Jakarta. Jadi satu jalan besar itu nanti diblok ya, tidak boleh ada kendaraan. Jadi harus memang sudah izin sana sini, izin pengelola tempat, izin polisi dan lain-lain. Ya sudah beres. Nanti juga ini besok saya kembali ke Jakarta, ikut juga nanti kan. Ya mau tidak mau harus ikut ya, karena tugas di Jakarta. Nah itu bikunya yang ikut cukup banyak. Bisa sampai 50 ya, mungkin lebih 50. Termasuk Samanera juga ikut. Nah, 50 biku Samanera itu kan panjang sekali, ya panjang gitu. Dan umatnya juga banyak sekali, karena sudah diumumkan nasional. Dari luar kota juga ada yang datang. Jadi pagi-pagi itu sudah nunggu mereka, juaris gitu ya. Nah, mulai jalan pelan-pelan gitu, satu-satu. Nah, ini disarankan untuk memberikan makanan, kan namanya pindah patah. Memang diberikan itu khususnya adalah makanan. Tapi kadang-kadang juga memang ada umat itu ya kasih bisa selain makanan. Ada juga yang kasih misalnya ya obat-obatan, ada juga ya. Ada juga yang kasih seperti misalnya perlengkapan gitu. Perlengkapan misalnya seperti perlengkapan mandi ya, sikat gigi, odol, sabun segala macam itu. Saya kira itu masih ya oke lah. Meskipun bukan makanan tapi ya boleh lah itu ya. Ya asal jangan kasih yang terlalu aneh gitu ya. Misalnya kasih sisir gitu kan nggak cocok ini ya, sisir gitu. Atau ikat rambut, nah kan nggak cocok gitu. Nah dulu saya pernah itu waktu Samanera di Jawa, di daerah Temanggung situ ya. Waktu Samanera saya pernah tinggal di sana, tiap hari itu pindah patah. Keliling itu kan desa itu. Nah pernah waktu itu saya dapat, waktu pindah patah itu saya dapat sendal jepit. Nah pernah juga itu ya. Nah sendal jepit. Sebetulnya kan kurang pantas ya, itu kan bol itu patah itu untuk makan kan. Udah sendal rasanya kurang cocok ya. Tapi kalau yang lain-lain saya kira ya masih oke lah ya. Nah kemudian kadang-kadang umat itu juga maunya kan praktis, ya maunya praktis. Sampai-sampai lupa bahwa bol itu tidak besar ukurannya, hanya begitu aja kan ini bolnya. Jadi dia kasih itu kadang barangnya besar, makanannya besar, sampai nggak bisa masuk. Ya, ya berapa waktu lalu ini kan ada pindah patah di Samarinda itu di sekolahan. Jadi waktu saya pindah itu jalan. Nah itu anak-anaknya siswa-siswi itu mereka udah siap-siap kan kasih makanan-makanan, udah disiapkan. Nah, ada yang kasih, wah makanannya besar gitu. Mungkin bungkusan ya, bungkus makanannya besar, nggak bisa masuk kan. Nah begitu, tahu di atasnya jadinya kan, jadi mau tahu di atasnya itu, di atas bolnya. Ada yang kasih kongguan, nah ini nggak bisa masuk kongguan ya, kaleng besar itu. Ya, kadang-kadang ada juga yang kasih Indomie satu bungkus, satu kardus, nggak bisa masuk. Ya udah, jadi kita itu mau tidak mau ya kita harus menjaga keseimbangan nih. Ini kan taruh di atas itu. Wah kalau jatuh kan nggak bagus juga. Jadi wah udah berat, ini harus jaga keseimbangan lagi. Kadang-kadang repot juga ya. Ada juga yang kasih beras satu karung, wah gini kan gitu. Nggak bisa masuk, jadi gimana ya, kan maunya mungkin mau praktis, udahlah daripada repot bongkar-bongkar lagi udah kasih semuanya gitu ya.
Tapi perlu dipertimbangkan ini bolnya tuh tidak besar ya. Kalau bisa ya masukin itu loh. Kan namanya pindah patah kan dijatuhkan ke bolnya itu. Masuk ke dalam. Jadi makanan yang kira-kira memang ya sudah diperkirakan bisa masuk. Nah memang kalau yang dilakukan di wihara-wihara itu pindah patahnya disarankan makanan kering kan. Makanan kering. Ya seperti misalnya ada snack apa ya, kue-kue, roti gitu kan masih bisa masuk. Makanan basah bagaimana Bante? Ya kalau pindah patahnya yang diadakan di wihara itu kan kalau makanan basah nanti takut basah ya. Jadi dibungkus. Nah, dibungkus. Kalau makanan basah ya dibungkus pakai plastik supaya tidak mengotori. Tapi kalau pindah patah yang sesungguhnya itu masuk aja sebetulnya ya. Pindah patah sesungguhnya kan memang makanan. Makanan yang memang dimakan. Jadi kalau bantai-bantai yang sudah biasa pindah patah di negara Buddhis itu, para bantainya sudah biasa menerima pindah makanan yang basah. Jadi memang campur aduk di situ semua ya. Nasi, sayur, apa semua campur jadinya. Itulah yang dimakan. Nah tapi karena biasanya kalau di kota-kota itu yang dana kan banyak. Nah kalau basah semua nanti wah ini mau kasih yang lain kan susah. Saya mau kasih minuman, gimana nih udah basah kan nggak bisa. Makanya biasanya diumumkan itu makanan basah dibungkus supaya tidak kotor. Supaya tidak, maksudnya supaya bisa diambil gitu ya, diambil dikumpulkan. Jadi bisa kasih lagi yang lain. Begitu. Jadi memang disarankan makanan kering supaya gampang diambilnya, dikumpulkannya. Nanti diserahkan kepada bantainya lagi untuk makan gitu. Ya, tapi kan kalau di wihara, maksudnya bukan pindah patah yang di jalan-jalan itu di wihara, ini kan dana banyak sekali kan. Sedangkan bantainya mungkin hanya beberapa saja, tidak banyak. Jadi makanan itu kadang bisa berlebih ya, berlimpah. Nah ini juga kembali kepada kesepakatan. Kalau bantainya mungkin kan yang dimakan kan hanya sedikit sekali, sedangkan sisanya masih banyak. Nah kalau ini bantainya bisa menyerahkan itu kembali kepada umatnya atau kepada dayakannya. Silakan ini makanan banyak, hanya yang diambil kan hanya sedikit. Ya silakan ini bisa dibagi-bagikan gitu ya. Boleh juga karena udah diserahkan kembali kepada umatnya. Atau mungkin bisa untuk biasanya untuk baksos, ya bagi-bagi gitu ya. Ke mana? Ke sekolahan atau ke guru-guru gitu ya. Atau mungkin ke tempat-tempat, ke panti-panti juga bisa untuk baksos. Karena makanannya biasa banyak gitu ya, berkarung-karung. Apalagi yang pindah patah nasional itu waduh, karena umatnya itu banyak sekali, bisa ribuan ya, bisa 5.000 mungkin 8.000 gitu ya lebih. Jadi wah itu karungnya udah enggak bisa dihitung, banyak betul karungnya itu ya. Truknya karena kan karungnya banyak harus pakai truk, naikin ke truk-truk gitu. Jadi betul-betul itu wah melibatkan banyak panitia untuk membantu. Karena makanannya banyak sekali gitu ya. Bayangkan saja ada 50 Bante sama Nera, itu makanannya kalau dihitung misalnya satu orang mau kasih 50 semuanya ya harus disiapkan minimal 50 kan, bisa lebih. Nah bayangkan kalau satu orang 50 kali 5.000, berapa banyak ya makanan yang terkumpul itu. Makanya kadang-kadang kesulitannya adalah distribusi atau packing lagi, distribusi lagi bagi kemana, wihara-wihara. Wah itu kadang-kadang merepotkan panitia ya. Kalau yang sudah biasa ngurus pasti tahu itu repot itu ya. Bungkus-bungkus makanan itu juga membutuhkan waktu, tenaga. Nah jadi pindah patah ini adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Sejak zaman dulu sekali. Pada saat Guru Agung Buddha kembali ke kampung halamannya, Kapilavastu.
kembali ke istana. Sang Buddha diundang oleh Raja Sudodana kan untuk kembali ke istana. Kemudian Sang Buddha ya tinggal di istana. Tapi tidak ada yang mengundang makan besok harinya. Sehingga besok pagi Sang Buddha dan para biku itu jalan keluar istana untuk menerima Pindapata. Raja yang mengetahui hal ini kemudian bingung dan kaget. Nah, kenapa ini Sang Buddha kok pergi keluar istana? Kemudian menghampiri Sang Buddha. Kenapa sampai pergi keluar istana untuk mengumpulkan makanan? Bukankah ini tindakan yang memalukan? Nah, memalukan kan? Masa cari makan di luar istana? Kurang apa di istana itu makanan banyak ya? Sudah, lebih baik ya kembali saja ke istana gitu. Sang Buddha mengatakan, oh ini bukan tindakan yang memalukan. Saya hanya menjalankan tradisi dari silsilah saya. Raja menjawab, silsilah kesatria itu tidak ada seperti ini. Ya, mencari makanan di luar, apalagi sambil minta-minta makan, tidak ada. Buddha katakan ini bukan minta-minta makan. Ya, karena memang pada saat Pindapata itu kan tidak ngomong apa-apa. Tidak minta kan. Jadi jalan begitu, kemudian kalau dikasih makanan ya sudah. Kalau tidak dikasih ya jalan lagi. Jadi tidak ngomong apa-apa. Tidak bilang apa-apa. Jadi tidak bisa disamakan dengan mengemis atau minta makanan. Karena memang tidak ada perkataan untuk meminta makanan. Tapi Sang Buddha katakan ini adalah tradisinya para Buddha. Nah, jadi Buddha sekalipun juga melaksanakan atau menerima Pindapata. Ya. Jadi ini adalah tradisi semua Buddha dan semua biku juga mengikutinya. Jadi kalau ada umat yang mengatakan, wah itu kan mengemis Bante, bukan, ya tidak sama. Tidak sama. Karena ini adalah tradisi memang penghidupan para petapa, khususnya yang menjadi murid Sang Buddha. Karena kehidupan seorang biku itu tergantung oleh umat. Para biku tidak bisa membeli atau mengambil makanan sendiri, ya harus dipersembahkan oleh umat. Nah, caranya itu dengan Pindapata. Jadi sudah tahu cara Pindapata yang benar. Nah, sekarang manfaatnya apa Pindapata itu? Bagi para biku, manfaat Pindapata itu adalah yang pertama untuk hidup sederhana. Karena pada saat berjalan menerima makanan Pindapata, para biku kan tidak bisa minta, tidak boleh pilih-pilih juga. Jadi makanan apa yang dikasih ya sudah diterima, gitu. Jadi tidak boleh pilih makanan. Misalnya dikasih ini nasi gitu ya diterima. Nanti dikasih telur asin, wah saya nggak mau lah, nggak doyan. Ya nggak boleh gitu kan, harus diterima juga. Apapun ya harus diterima. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Dan kalau sudah dapat ya jalan. Sampai sekiranya cukup nanti, wah sudah cukup, nanti pulang. Begitu. Nah bagi biku-biku yang memang tinggal di hutan, itu nanti begitu juga. Jalan jauh ya, supaya bisa menemui umat untuk berdana makanan. Itu jauh dari hutan kan, harus ke dekat kota atau dekat pemukiman penduduk gitu ya. Jalan nanti kalau umat-umatnya sudah tahu, mereka akan bersiap-siap, sudah ditentukan gitu.
Misalnya terima dana makan jam berapa nih? Jam 7 misalnya, mereka udah siap-siap. Jadi biasa pindah patah itu pagi-pagi sudah jalan. Jam 6 atau sebelum jam 6 sudah jalan. Dapat makanan ya pulang, bisa makan. Nah begitu. Jadi itu adalah salah satu latihan praktek untuk hidup sederhana. Dan melatih supaya tidak melekat dengan makanan. Jadi makanan apapun yang dipersembahkan umat ya kita terima apa adanya. Dan bagi umat sendiri manfaatnya adalah bisa melakukan kebajikan, tentu ya, nomor 1. Nomor 2 adalah pada saat pindah patah itu umat bisa bertemu langsung dengan para biku. Karena kapan lagi umat bisa ketemu biku langsung? Apalagi kalau umatnya itu jarang ke wihara, ya kan? Jarang ikut puja bakti, jarang bisa dana makanan. Kapan kesempatan ketemu biku? Tidak ada. Hanya dengan pindah patah itulah umat bisa bertemu langsung, face to face kan, dengan bikunya. Bisa langsung ketemu, bisa mempersembahkan dana langsung kepada para biku. Itu hanya pada saat pindah patah. Nah, jadi pada saat pindah patah itu terjadi ikatan yang kuat antara biku dengan umat. Nah, bikunya mendapatkan kebaikan umat juga bisa berbuat baik melalui persembahan pindah patah, makanan, dan kemudian bikunya itu nanti setelah selesai menerima makanan, kalau yang tradisi aslinya itu bisa mengucapkan anumodana ya, anumodana. Jadi membacakan parita singkat gitu. Biwa dana silesa nicang uda pacayino cataro dhammawadanti ayu wano sukang balang gitu ya. Kadang-kadang umat itu menyerahkan juga sambil jongkok, ada yang juga begitu, sambil jongkok dia. Bagus juga ya sambil jongkok kasih dana itu. Nah setelah baca parita singkat itu ya sudah pergi lagi. Jadi itu seperti anumodananya ya. Tapi kalau pindah patah yang diadakan di wihara-wihara itu kan karena umatnya banyak jadi tidak bisa satu-satu. Jadi tunggu umatnya selesai, pindah patah semua baru nanti anumodananya terakhir sama-sama sekalian semua. Baca paritanya itu anumodana. Nah dengan demikian pindah patah ini sangatlah bermanfaat sekali bagi para biku dan juga bagi para umat. Dengan adanya pindah patah maka terjadi hubungan yang sangat sinergis, ya, terjadi sebuah kebaikan yang luar biasa dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara pindah patah. Bikunya bisa mendapatkan kebaikan dari umat dan langsung mendoakan istilahnya ya, atau mengharapkan supaya umatnya itu bahagia. Dan umat juga bisa langsung melakukan kebaikan, merasakan sendiri kebahagiaan dari mempersembahkan pindah patah itu. Dan kemudian dia bisa meneruskan ya tradisi dari para biku ini yang merupakan adalah tradisi para Buddha juga. Jadi kebaikannya itu sangat besar sekali. Ya, maka dari itu alangkah baiknya kalau tradisi pindah patah ini bisa terus dipertahankan. Nah, kalau bisa, karena mungkin kondisi kalau di Indonesia ini kan tidak memungkinkan untuk pindah patah setiap hari. Ya, kalau mau pindah patah yang sesungguhnya itu kan harus keluar wihara kan. Umatnya nunggu di jalan-jalan gitu, di pinggir-pinggir jalan, depan rumah, jalan gitu. Nah itu kan agak sulit ya kalau dilakukan setiap hari karena memang kita bukan negara Buddhis. Umat Buddhis juga tidak banyak di sekitar wihara, mungkin ada tapi sedikit. Dan tidak, kadang-kadang juga tidak tepat waktunya, nunggunya kapan, nantinya lewat kapan, kadang bisa selisih kan, tidak sama. Nah jadi pindah patah ini bisa diadakan kalau tidak setiap hari ya pada hari-hari besar agama Buddha.
Ya, kalau bisa diadakan pada saat hari-hari besar agama Buddha. Ada 4 kali kan? Dalam 1 tahun ada 4 kali. Kalau bisa diadakan 4 kali itu pindah patah. Ya kalau tidak di luar wihara ya dalam wihara saja. Kalau memang memungkinkan, kan di sini wiharanya luas, bisa di dalam wihara. Kalaupun tidak bisa 4 kali, ya setidaknya 1 kalilah setahun itu pada saat Waisak. Ya, pada saat Waisak bisa adakan pindah patah. Atau mungkin pada saat misalnya ulang tahun wihara gitu ya. Atau misalnya pada hari-hari tertentu, hari-hari istimewa, bisa juga diadakan pindah patah. Sangat baik. Ya, umat-umat biasa juga senang itu kalau ada pindah patah, antusias sekali. Ya, menyambut pindah patah karena memang jarang kesempatan itu ya. Kebanyakan sekarang ya umatnya datang ke wihara kan. Dan itu pun juga makan ya biasa kan juga serahkan di meja gitu. Jadi kesempatan untuk bisa serahkan langsung di dalam pata atau bowlnya itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka. Maka ada baiknya ya kalau tradisi pindah patah ini bisa diadakan secara kontinu ya pada hari-hari tertentu, khususnya pada hari-hari Buddhis, hari-hari besar agama Buddha. Nah dengan demikian maka tradisi pindah patah ini bisa dilestarikan. Dan umat-umat yang tidak mengerti, umat-umat yang tidak tahu mungkin mereka akan menjadi tahu dengan sendirinya. Ya kan? Tanpa perlu kita banyak kasih penjelasan, dia melihat saja, oh begitu caranya ya, sudah bisa ikut kan? Gampang sekali. Bahkan yang umat-umat bukan Buddhis pun juga kadang-kadang ikut juga. Mereka mau tahu, apa sih tradisi ini pindah patah itu? Mereka mau tahu. Setelah mereka melihat, oh begitu ya, kasih makanan ke Bante, oh begitu. Mereka udah tahu, udah siap itu. Dengan melihat sekali sudah bisa mencontoh, mengikuti. Oh begitu ya caranya. Bantenya lewat kasih makanan, bantenya lewat kasih makanan. Begitu. Ya, jadi ini adalah tradisi Buddhis yang sangat penting. Dan sebaiknya dilestarikan terus sepanjang masa. Nah, dengan demikian semua kebaikan akan bisa didapatkan. Ya pada saat seorang umat ya bernama Supawasa itu bertanya kepada Sang Buddha, apa manfaat dari mempersembahkan dana makanan? Sang Buddha menjelaskan ada 4 manfaat. Ayu, wano, suka, bala. Pada saat mempersembahkan dana makanan, yang menerima makanan akan mendapatkan umur panjang, ayu. Dan kalau mendapatkan umur panjang, yang memberi pun juga akan mendapatkan umur panjang. Pada saat memberikan makanan, yang menerima makanan mendapatkan kesehatan fisik, mendapatkan ya fisik yang bagus. Begitu pula dengan yang memberi juga akan mendapatkan kesehatan fisik. Ya, fisiknya menjadi bagus, rupawan. Pada saat memberikan makan, yang menerima makan mendapatkan kebahagiaan. Nah, begitu pula yang menerima pun juga akan mendapatkan kebahagiaan, suka. Dan terakhir, yang menerima makanan akan mendapatkan kekuatan, energi. Begitu pula dengan yang memberi juga akan mendapatkan pahala berupa kekuatan. Ayu, wano, sukang, balang. Nah, inilah manfaat dari persembahan dana makanan. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini tentang pindah patah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan memberikan pencerahan bagi semuanya dan tentunya meningkatkan keyakinan sebagai umat Buddha untuk terus melakukan pindah patah. Semoga semuanya selalu maju dalam Dhamma. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin di antara umat ada yang ingin bertanya? Ya, Cek satu. Tes. Ya, terima kasih kesempatannya. Namo Buddhaya, Bante. Izin bertanya mengenai ada hubungannya dengan Pindapata juga. Maksudnya kan Pindapata itu pemberian umat berupa makanan gitu kan kepada 4 kebutuhan pokok kepada Biku Sangga. Pernah dengar begini Bante, kalau memberi kepada orang yang silanya lebih baik itu buah karma baiknya lebih banyak karena dimurnikan oleh sila yang bagi yang menerima gitu. Nah terus kaitannya dengan pemberi juga seperti apa Bante? Mohon penjelasannya. Maksudnya dalam artian apa kita harus memilih-milih gitu, maksudnya mendahulukan yang, maksudnya Biku Sangga kan menjalankan silanya kan banyak gitu kan 200 lebih, sedangkan umat awam atau upasaka-upasika itu kan silanya hanya 5 ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Maha Anumoddana Bante. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan kualitas penerima dana, misalnya dana makanan. Ada dijelaskan di dalam sutta, memang terdapat perbedaan kualitas ketika seseorang mempersembahkan dana. Jadi dana itu kan yang memberi ini subjeknya ya, subjeknya kan yang memberi. Nah, objeknya itu ada tingkatan yang beda-beda. Jadi tergantung dari objeknya. Memang ada subjeknya, ada objeknya, ada dananya gitu ya, 3 macam. Tapi kita membahas tentang objeknya yang menerima dana. Ada beberapa tingkatan. Ya. Yang paling tinggi tentu saja itu berdana kepada Buddha, ya, kepada sama Sang Buddha. Kemudian Paceka Buddha, Sawaka Buddha, ya, dan tentu untuk kepentingan dhamma gitu ya, untuk kepentingan dhamma. Seperti misalnya berdana untuk kepentingan wihara, itu juga tinggi nilainya. Nah kemudian setelah itu ada penerima sebagai orang-orang yang telah mencapai kesucian, yang Magga Pala. Ada 4 tingkat kesucian, Magga dan Pala. Jadi ada 8 tingkat gitu ya. 8 tingkat. Arahat, Sakadagami, Anagami, Sotapanna ya. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Itu paling tinggi Arahat. Jadi kalau dibalik Arahat, Anagami, Sakadagami, Sotapanna gitu. Pala ini Magga gitu ya. Nah, baru di bawah itu adalah orang-orang yang melatih meditasi. Dengan kata lain, mencapai jhana. Mencapai jhana. Di bawah itu adalah orang-orang yang melatih sila. Dengan kata lain, orang-orang bermoral. Yang bermoral, yang melatih sila. Ya, kalau biku silanya kan lebih banyak dibandingkan umat biasa. Jadi biku ya lebih tingkatannya dibanding ya umat biasa, karena silanya lebih banyak. Di bawah itu adalah orang-orang yang tidak bermoral.
artinya tidak menjalankan sila. Ada jasa juga, tapi di bawahnya, tingkatannya di bawahnya itu. Di bawah orang-orang yang bermoral. Di bawah itu lagi masih ada, yaitu kepada makhluk yang lain selain manusia, misalnya binatang. Jadi berdana kepada binatang itu juga ada jasanya, tapi paling bawah kan, paling kecil. Nah, dengan demikian kalau kita melihat ini memang terdapat tingkatan kualitas berdana itu sesuai dengan objeknya. Semakin tinggi objeknya, ya, semakin tinggi tingkatan kualitas batin dari objek ini, maka semakin besar jasa kebajikan yang bisa didapatkan. Jadi seperti itu. Ya memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah, tapi memang sekarang ini kan kondisinya, memang kita maunya kan berdana kalau bisa kan kepada orang suci kan Sang Buddha sudah parinibbana, sudah tidak ada. Lalu yang ada sekarang mungkin orang-orang suci. Ya, tapi mau cari pun bingung di mana ini. Dan kalaupun ada, mereka juga tidak mungkin bilang-bilang, saya loh mencapai kesucian, kan tidak mungkin. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga berdana ya kepada siapa saja gitu. Misalnya biku. Nah, biku mana nih mencapai kesucian? Kan lebih besar pahalanya. Sudahlah, karena tidak tahu pun ya sudah semuanya dikasih gitu kan. Nah, jadi bisa juga dengan memberikan itu tanpa pilih kasih. Karena keterbatasan dari kemampuan, kebanyakan orang kan tidak mampu gitu mengetahui secara pasti kondisi batin seseorang. Bahkan Sang Buddha katakan, berdana kepada orang biasa pun juga ada jasanya. Pada orang biasa yang tidak menjalankan sila. Kepada binatang pun juga ada jasa, meskipun itu tidak besar. Tidak sebesar yang sudah yang menjalankan sila, apalagi yang sudah mencapai kesucian gitu ya. Demikian, memang ada tingkatan perbedaan kualitas dana itu. Baik, terima kasih. Mohon izin Bante mau pertanyaan tadi kan mengenai objeknya, mengenai subjeknya pernah dengar kalau setelah si subjek gitu melaksanakan atasila begitu ya Bante, katanya lebih bagus ya setelah melaksanakan atasila lalu berdana seperti itu, jadi dimurnikan oleh silanya subjek dan objek ya. Mohon penjelasannya, terima kasih Bante. Ya, memang benar sekali ya. Lebih baik lagi adalah objeknya itu murni, subjeknya juga murni, dua-duanya murni. Nah, itu diumpamakan seperti benih dan ladang. Ya, ladangnya subur, benihnya juga bagus. Kalau benihnya tidak bagus, ladangnya subur, bisa tumbuh tidak? Bisa, tapi kan mungkin lambat. Ya, benihnya kurang bagus ini. Kalau benihnya bagus, tanahnya tidak subur juga bisa tumbuh tidak? Ya bisa juga, tapi mungkin lama, ya kan, dan tidak maksimal. Yang paling bagus adalah ladangnya subur, benihnya juga yang pilihan. Nah, jadi begitu ya umpamanya ya, ibaratnya begitu. Jadi kalau yang menerima ini murni, bermoral, apalagi mencapai tingkat kesucian, yang memberi juga menjalankan sila dengan baik, meditasi juga, wah itu kan seperti dua-duanya itu bagus, unggulan gitu. Jadi nanti jasanya atau pahalanya juga nanti akan lebih besar lagi. Nah, apalagi kalau dananya itu unggulan juga. Nah, ini tambahan ya supaya lengkap. Jadi kalau mau bagus, tiga-tiganya murni kan, objeknya murni, subjeknya murni, dananya juga murni. Nah, dana murni itu apa? Ada 5 syarat. Dana yang dipersembahkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa melengkapi. Nah, yang pertama adalah yang disebut sebagai sada dana. Dana yang dipersembahkan dengan keyakinan.
Jadi ketika mempersembahkan itu harus yakin ya setidaknya yakin terhadap hukum karma. Bahwa dana ini tidak sia-sia, saya sudah bisa berdana dengan melepas, dengan tanpa kemelekatan, dan yakin pasti ada kebaikan nanti untuk penerimanya dan juga untuk diri saya sendiri. Jadi yakin terhadap hukum karma gitu. Itu minimal itu. Ya, jadi sada dana. Yang kedua, dana dipersembahkan dengan penuh penghormatan. Namanya sakaca dana. Dana dipersembahkan dengan penghormatan. Jadi dengan penuh perhatian. Ketika mempersembahkan dana itu ya, kalau bisa kan langsung ya dengan tangan sendiri, dengan sopan, kedua tangan, dipersembahkan dengan hormat, penuh perhatian, penuh kesadaran, dan penuh kebahagiaan. Gitu. Jadi kalau ada umat yang mau dana tapi titip, kan kadang-kadang ada umat yang mau dana makan, titip lah, titip. Karena saya nggak sempat ke wihara, saya titip makanan ya. Boleh tidak Bante? Boleh. Tapi lebih bagus dananya langsung. Dengan tangan sendiri langsung dipersembahkan. Itu beda rasanya kan? Dana dipersembahkan langsung dengan dana dititipkan kan beda. Sama seperti kalau ibu bapak saudara ikut puja bakti di wihara. Dengan puja bakti online di rumah. Beda tidak rasanya? Kan pasti beda. Feelingnya kan pasti wah lebih bagus, lebih dapat langsung ke wihara gitu. Ya kan? Jadi kalau bisa dana dengan penuh perhatian dan penghormatan. Yang ketiga adalah dana tepat pada waktunya. Nah, kala dana. Kala dana. Jadi dana tepat waktu. Supaya dananya itu bagus, ya harus tepat waktu. Misalnya makanan. Dana makanan kepada Bante ada waktunya kan? Pagi atau siang. Jangan malam-malam. Dana nasi goreng, tidak sesuai. Udah lewat waktunya. Jadi dana pun juga harus tahu waktunya kapan. Gitu. Ketika ada orang sakit, kita dana obat. Itu dana yang tepat waktu. Ya, itu bagus. Tidak ada orang sakit, dana obat. Tepat pada waktunya, dia membutuhkan obat. Itu bagus sekali. Jadi kita juga harus dana yang lihat waktunya kapan, kondisinya kapan yang sesuai. Ya kan? Itu namanya kala dana. Dana yang tepat pada waktunya. Kemudian yang keempat adalah anugaha dana. Ya. Dana tanpa kemelekatan. Jadi dana itu dengan ya tidak mencari imbalan gitu. Jadi dananya itu ikhlas. Ya, berdana secara ikhlas, tulus kan begitu kan, tidak melekat dengan dananya. Tidak jarang juga umat-umat berdana tapi banyak banyak pamrihnya gitu. Dananya 1 buah apel, mintanya banyak kalau bisa ini nanti bisnis saya lancar gitu ya. Ya, kalau bisa ini dapat cuannya besar. Ya, kalau bisa menang lotre ya gitu macam-macam itu, mintanya banyak. Padahal dana cuma sedikit tapi minta banyak. Nah, itu kan enggak sesuai. Ini berdana tidak boleh ada kemelekatan. Dana ya dana sudah gitu ya, lepas. Latihan untuk melepas. Latihan untuk mengurangi apa? Loba kan, keserakahan.
pemelekatan ya, belajar melepas. Dan terakhir adalah anupagata dana, yaitu dana tidak merugikan orang lain atau siapapun juga. Dana itu tidak boleh merugikan yang lainnya. Apa bisa Bante dana itu merugikan lain? Bisa. Misalnya dia berdana hasil dari korupsi. Bisa kan? Dana ya dana, bagus. Tapi korupsi, korupsinya tidak bagus. Itu tidak boleh ya. Dana hasil pencuri, tidak boleh. Karena merugikan orang lain. Jadi kalau mau dananya bagus, dana hasil kerja keras sendiri. Memang betul-betul itu sudah didapatkan dengan cara yang baik. Ya itu kan sama jiwa ya kan, sama ajiwa, penghidupan benar itu. Jadi bukan hasil dari menipu, korupsi dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Nah itu ya, jadi ini tambahan supaya lengkap, objeknya bagus, yang memberikan juga bagus, dan dananya juga nilainya tinggi. Jadi ada 5 itu syaratnya ya. Dana dengan penuh keyakinan, dana dengan penuh penghormatan, dana sesuai waktunya, dana tanpa kemelekatan, dan berdana tanpa merugikan siapa saja. Nah kalau ini dilakukan semuanya bagus, semuanya baik, benar, saya yakin itu nanti pahalanya atau jasa kebajikannya juga akan sangat besar sekali. Demikian ya, terima kasih. Cukup ya? Oke, sebelum yang lain saya mau bertanya Bante. Mumpung saya pegang mic Bante. Ada 2 pertanyaan Bante. Yang pertama, bolehkah umat itu berdana makanan yang mengandung arak Bante? Kan beberapa masakan mengandung arak. Itu yang pertama Bante. Yang kedua mungkin sedikit melenceng Bante. Saya penasaran apakah menjadi seorang biku itu boleh olahraga Bante? Misal jogging atau apa gitu Bante. Terima kasih Bante. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya. Pertama tentang makanan mengandung arak. Contohnya apa ya? Ya enggak apa. Contohnya itu katakanlah ayam kembang tahu begitu Bante. Nah itu biasanya resepnya itu ada sedikit araknya Bante. Ciu. Ciu, betul. Ya ciu. Ayam tim atau gimana Bante? Ayam tim, ayam ciu gitu. Ya. Hauce juga itu. Nah. Ya, tapi apa? Mengandung alkohol, mungkin ya gitu ya. Ya. Mengandung alkohol gitu ya. Ya, mengandung alkohol kan. Betul. Ya, memang alkohol ini kan banyak jenisnya juga. Dia ada berasal dari apa itu biji-bijian gitu ya, peragian gitu, ada dari fermentasi macam-macam. Tapi kalau kita bilang fermentasi itu tempe juga fermentasi ya. Nah jadi memang sulit itu menemukan. Jadi sebenarnya yang sila kelima itu ya, sila kelima itu kan tidak boleh mengonsumsi makanan minuman memabukkan itu kan. Ya di sini disebut memabukkan itu apa sebetulnya kan? Kadang-kadang ada orang mengatakan kalau saya minum sedikit kan tidak mabuk nggak apa-apa. Nah itu gimana? Minum sedikit aja tidak mabuk. Itu boleh. Tapi kalau dibilang boleh nanti bahaya juga. Nanti dia bilang sedikit, nanti minum besok sedikit lagi. Lama-lama dikit-dikit jadi banyak. Jadi memang sebaiknya tidak, ya, tidak mengonsumsi apapun gitu yang ada alkoholnya. Kalau bisa gitu ya.
Nah, untuk yang memberi dana juga bagaimana? Ya kalau karena sudah tahu itu sudah ada alkoholnya, kalau bisa ya jangan gitu kan. Jangan kalau bisa. Ini saya ngomong begini karena direkam gitu, direkam. Gitu. Kalau bisa ya jangan. Kan makan itu kan bisa dimasak dengan banyak cara, tidak harus pakai ciu itu kan. Bisa pakai kuah biasa kan bisa pakai bisa pakai kaldu, bisa pakai macam-macam kan bisa. Sop apa kan bisa. Yang biasa air putih pun bisa kan jadi sop. Jadi banyaklah cara makan itu, tidak harus dengan ciu itu. Jadi memang kalau bagusnya adalah dengan mempersembahkan makanan yang tidak ada alkoholnya. Termasuk campuran-campuran ya. Kadang-kadang itu ada coklat pun ada yang campuran alkohol kan coklat itu ya. Kalau nggak hati-hati bisa ketemu tuh coklat ada alkoholnya. Nah, jadi kita harus lihat ini makanan ini ada alkoholnya tidak. Cek dulu, cek oh kalau ada alkoholnya sebaiknya jangan. Jangan diberikan juga jangan dikonsumsi gitu kan, lebih baik kan. Kan tidak boleh mengonsumsi kan, gitu. Ya, itu adalah suatu hal yang patut dilakukan. Demikian. Tapi kalau melihat umat kasih itu ya sudahlah, jangan cari ribut juga. Ya, jangan cari ribut. Mungkin dia belum mengerti. Ya, kita pelan-pelan kasih penjelasan. Ya, jangan langsung digertak. Enggak boleh lah ini. Masa kasih makan Bante ini kan gitu. Jadi orang jadi dia dana kok malah dimarahin, jadi kecewa. Jangan juga begitu ya. Kita harus memberikan arahan dengan lemah lembut, dengan ucapan yang baik kan. Jadi tidak sampai melukai hati orang juga. Jadi kasih penjelasan, kalau memang belum sempat kasih penjelasan ya udah tahan dulu, ngomong diam dulu aja. Nanti kapan-kapan ketemu baru ngomong baik-baik gitu. Ya, gitu ya. Nah, yang kedua tadi tentang apa? Olahraga. Olahraganya para biku itu biasanya adalah jalan kaki. Bukan jogging ya, jalan kaki. Karena waktu pindah patah, mengumpulkan pindah patah kan jalan kaki. Gitu, jalan kaki. Ada juga namanya meditasi jalan, cangkamana, itu juga jalan kaki kan, bolak-balik, mondar-mandir. Itulah olahraga biku. Tidak ada yang lain sebetulnya ya. Ya, tidak. Karena para biku ini kan memang tidak melakukan aktivitas berat seperti olahraga. Jadi paling itu ya jalan kaki cepat juga boleh kan, cepet-cepet gitu. Nah, biasa juga kalau tinggal di wihara, di kota itu kan memang jarang jalan. Jadi jalan sendiri gitu. Jadi kalau ada waktu ya jalan sendiri, meditasi jalan. Atau naik turun tangga juga bisa, naik turun tangga gitu. Karena memang tubuh kita ini kalau bisa itu ada aktivitas geraknya ya. Jadi tidak kaku, tidak pasif. Nanti juga kalau terlalu banyak diam juga nanti kan enggak bagus kan buat badan kita. Kurang gerak juga itu nanti ya bisa jadi kaku gitu, kaku. Kemudian juga penyakit juga bisa muncul ya kalau kurang gerak. Jadi memang disarankan untuk jalan kaki. Itu udah menjadi kehidupannya para biku, jalan kaki itu biasa sudah. Waktu mengumpulkan dana makanan ya jalan kaki. Itu meditasi jalan kaki. Nanti kembali ke kuti, ke wihara jalan kaki, begitu sudah biasa. Itulah olahraga biku. Dan memang biku-biku kan tidak banyak aktivitas, jadi tidak membutuhkan olahraga berat juga. Cukup lah, jalan kaki sudah sangat cukup sekali. Dan itu juga adalah, kalau boleh sedikit menambah, itu juga ada disarankan oleh dokter kan, jalan kaki. Daripada lari lebih bagus jalan sebetulnya. Nanti bisa cek gitu ke dokter-dokter di sini. Itu lebih bagus jalan kaki daripada lari. Karena kalau lari itu kadang lututnya mungkin bisa kena gitu. Jadi lebih baik jalan pelan-pelan aja. Tapi gerak gitu, jalan. Gerak. Itu bisa untuk meditasi juga kan jalan itu. Nah, gitu. Ya sudah cukup itu. Baik. Terima kasih ya.
Sedikit untuk yang pertanyaan pertama tadi Bante, makanan masakan yang mengandung ciu tadi, bagi umat seumpama ini dalam kondisi tertentu, katakanlah wanita setelah melahirkan biasanya kan diberi makanan yang mengandung ciu itu Bante. Itu bagaimana untuk sila kelimanya Bante? Iya, nah ini untuk yang mengkonsumsi ya, umat umat awam gitu kan, mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol, seperti misalnya yang wanita setelah melahirkan itu kan, memang ya tradisinya begitu kan, minum itu supaya apa ya, ya supaya itu mudah menyusui gitu ya, betul ya? Apa gimana? Beredar darah lancar ya, begitulah ya. Ya baik. Sebenarnya ada lagi itu kalau orang musim dingin juga minum itu alkohol juga. Ya beberapa tempat saya tahu itu kalau dingin mereka kan harus minum untuk supaya badannya hangat. Nah itu bagaimana Bante? Ya kalau kita bilang secara idealnya, ini ideal ya. Idealnya kan tidak mengkonsumsi alkohol, itu ideal. Nah tapi untuk beberapa kasus tertentu memang kita tidak bisa menjudge atau menghakimi, wah kamu ini melanggar sila. Nah, susah juga ngomong begitu. Karena bagi mereka itu mungkin ya tidak melanggar sila gitu. Karena mungkin kadar alkoholnya kecil, mungkin ya begitu ya. Yang tadi ciu itu mungkin kadar alkoholnya kecil, jadi enggak sampai mabuk lah gitu, enggak sampai mabuk lah gitu kan. Lalu untuk orang yang biasa minum karena memang cuaca dingin, mereka enggak sampai mabuk, memang udah biasa minum gitu. Jadi saya kira kalau memang ya itu sesuai kebutuhannya, tapi kalau dia mengerti sila kan dia pasti akan mengurangi itu. Tapi kalau memang belum bisa, ya setidaknya dia sadar lah bahwa itu kurang sesuai. Itu setidaknya dia sadar dulu. Meskipun belum bisa melepaskannya, tapi ya minimal dia tahu lah ini kurang bagus gitu. Dan kalau bisa kan diganti dengan yang lain. Kadang-kadang orang begitu, wah kamu nggak boleh begitu. Lalu saya mau ngapain kalau nggak boleh begini, minum apa? Nah gitu kan. Kita harus cari penggantinya apa. Kalau memang minum ini tidak boleh, lalu minum apa? Untuk musim dingin minum apa jadinya? Minum jahe. Nggak cocok juga minum jahe. Orang barat itu nggak bisa minum jahe. Maunya kan minum itu, alkohol. Itu udah biasa. Jadi susah kita bilang ya. Makanya ini perlu sekali untuk pemahaman mendalam tentang sila. Memang kalau idealnya ya tidak minum sama sekali, ya minum sama sekali. Tapi untuk beberapa orang dan beberapa kondisi tertentu, ya kalau memang belum bisa itu setidaknya kan memang latihan. Kan namanya sila ini kan latihan juga. Ya kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Tapi melatih diri lah supaya bisa bebas dari hal-hal seperti itu. Latihan. Jangankan minum itu, bohong aja kadang susah kan dilatih kan. Bohong itu lebih susah ya daripada latihan minum-minum itu. Bohong itu lebih susah kan. Latihan dulu sebisanya ya, sebisanya. Kan ini bukan kewajiban tapi latihan ya, latihan. Sila itu juga membantu kita supaya tetap bisa menjaga kesadaran tadi. Kalau memang belum bisa ya tidak apa, namanya latihan ya, latihan dicoba sampai betul-betul bisa melatih dengan sempurna sila itu. Demikian ya. Baik, anumodana. Baik, terima kasih. Tadi masih ada? Ya. Selamat malam Bante. Izin bertanya Bante. Tapi saya bertanya di luar topik, bisa gak Bante? Bante, bagaimana cara masuk jana dalam meditasi Bante? Terima kasih Bante. Ya baik, ini tentang jana. Nah apa itu jana? Jana sinonim dengan samadhi. Artinya adalah konsentrasi.
Bahkan kata meditasi pun juga seringkali diidentikan dengan jhana. Meditasi itu ya jhana. Ya, jhana konsentrasi artinya. Makanya kalau kita lihat istilah meditasi itu dalam bahasa Mandarin itu cuo chan. Jadi duduk, chan itu kan dari kata jhana juga. Chan atau zen itu kan jhana sebetulnya. Jadi duduk untuk jhana. Nah, meditasi itu ya duduk untuk jhana. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencapai jhana? Dengan cara melatih samatha bhavana. Samatha bhavana teorinya itu ada 40 objek meditasi. Kita bisa pilih satu. Misalnya yang paling umum adalah anapanasati. Meditasi dengan objek masuk keluarnya napas. Pilih satu objek. Kemudian objek ini dipertahankan kesadarannya terhadap objek itu. Jadi fokus kita, konsentrasi kita hanya kepada satu objek, tidak ada yang lain. Dan itu berusaha untuk dipertahankan terus, sadar terus terhadap objek, perhatian penuh pada objek. Ya, hatinya diarahkan kepada objek. Ketika pikiran kita mulai keluar dari objek, segera disadari, kembalikan ke objek, begitu seterusnya. Sampai kita bisa yang disebut sebagai menangkap objek itu atau menyatu dengan objek itu. Nah, definisi jhana itu kan sebenarnya ini nanti tercapainya faktor-faktor jhana kan. Ada piti, Vitaka, ya, wicara, piti, suka, ekagata. Itu kan 5 faktor jhana. Ketika tercapai semua maka bisa mencapai jhana. Itu teorinya. Tapi kalau mau ingin mencapai jhana ya kita harus praktek. Dan kadang-kadang untuk mencapai jhana itu butuh waktu yang lama. Ini juga beda-beda setiap orang. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi umumnya orang-orang yang jarang latihan meditasi, ya jangankan jhana ya, fokus saja gitu kan. Fokus fokus saja 5 menit itu sudah tidak mudah gitu. Bisa fokus saja sudah hebat gitu. 5 menit, 10 menit bisa fokus tanpa jeda. Dengan kata lain, pikirannya itu tidak kemana-mana, pokoknya fokus pada objeknya itu. Dalam waktu 10 menit, 15 menit itu sudah hebat. Apalagi bisa diteruskan sampai dia betul-betul menyatu dengan objek, dan baru bisa mencapai jhana. Ya, dan yang mudah katakan kebahagiaan orang yang mencapai jhana itu jauh melebihi kebahagiaan yang biasa-biasa ini. Kebahagiaan yang ya duniawi. Ini misalnya ketika Anda misalnya mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan hati, bahagia, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan mencapai jhana. Kebahagiaan jauh lebih tinggi dibandingkan kebahagiaan duniawi biasa ini. Nah, maka dari itu pencapaian jhana ini sangat baik sekali. Kan jhana juga ada tingkat-tingkatannya ya, jhana 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 8 juga ada. Tapi pencapaian jhana itu juga bisa berubah atau hilang. Nah, makanya ketika mencapai jhana, kalau bisa juga diteruskan untuk latihan vipassana supaya bisa mencapai tingkat kesucian. Karena tujuan agama Buddha itu adalah untuk mencapai nibbana kan. Tapi setidaknya ya mencapai tingkat kesucian lah. Bukan mencapai jhana, karena jhana itu bisa berubah, bisa hilang. Banyak petapa zaman Sang Buddha, bahkan sebelum Sang Buddha ada mencapai jhana kan banyak. Tapi tidak selesai. Karena dia hanya mencapai jhana, itu bisa berubah, belum mencapai kesucian. Devadatta juga mencapai jhana, tapi salah arah. Ya, sekarang masuk neraka gitu. Jadi jhana pun masih belum cukup. Tapi jhana itu bagus, bukan hal yang jelek, bagus sekali. Konsentrasi yang tinggi sekali. Tapi harus dilanjutkan lagi untuk mencapai tingkatan kesucian, itu jauh lebih bagus lagi.
Demikian ya penjelasannya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih Anumodana. Ya. Ada lagi? Oke. Terakhir. Baik Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Suatu hari saya pernah ke Bangkok mengikuti Pindapata. Nah ternyata di bowl itu selain makanan ada uang. Apa itu boleh Bante? Kasih. Ya, pertanyaannya bagus juga. Tadi sudah disampaikan bahwa pindapata itu adalah makanan yang dijatuhkan. Jadi memang paling baik itu adalah mempersembahkan makanan. Ya. Nah, kalau uang bagaimana? Jelas. Para biku kan tidak diperkenankan untuk menerima uang. Jadi tidak boleh sebetulnya mempersembahkan uang. Apalagi masuk ke bowlnya, ke patanya itu. Kan untuk makan. Nah, tapi kita harus memaklumi bahwa tidak semua orang itu mengerti tentang esensi pindapata yang sesungguhnya. Jadi mereka mungkin melihat bikunya ini, wah, menerima makanan. Kebetulan dia mungkin tidak bawa makanan atau tidak sempat beli makanan. Dia adanya uang. Ah udah saya kasih uang aja gitu. Kan lebih mudah kan? Ambil dompet kasih uang. Mungkin begitu. Belum mengerti, belum memahami. Siapa tahu dia bukan Buddhis ataupun Buddhis dia tidak terlalu mengerti tentang Dhamma. Jadi pertama kali kita harus punya pikiran yang baik dulu ya. Jangan negative thinking, wah ini orang begini. Jangan, kalau bisa kita pikiran positif aja. Mungkin dia tidak mengerti, dia tidak tahu, gitu aja ya. Tapi kalau sudah tahu kan tidak melakukan itu. Ya, tidak memberikan uang kepada biku, apalagi masuk patahnya, masuk bowlnya. Nah tapi memang kejadian itu sangat lumrah terjadi ya di mana-mana. Saya pun juga pernah mengalami itu, ini sekedar cerita. Jadi waktu saya pernah ke Amerika ya. Nah di Amerika itu pernah suatu kali saya diajak ke wihara Thailand di Amerika sana. Ini wihara Thailand ya, ada biku-bikunya, ada banyak umat. Kemudian mereka mengadakan pindapata kan di lingkungan wihara. Ya udah saya ikut pindapata, jalan. Umatnya bukan kasih makanan, kasih apa? Kasih dolar. Kasih dolar. Nah mereka sudah siap itu. Jadi mereka sudah tukar uang. Yang dikasih $1, sudah segepok itu $1 semua. Jadi bikunya kan banyak. Cuma acara besar kan bikunya kan kumpul gitu banyak. Ya mungkin ada 20, 30 gitu ya. Banyak, jadi mereka udah siap. Dolarnya tuh banyak. Ini bikunya lewat $1, $1, sampai penuh itu ya. Dolar semua. Dan semua kasih dolar gitu. Nah mungkin mereka, padahal itu wihara Thailand, Buddhis kan. Ada juga saya pernah ke wihara tradisi Laos di Amerika tuh banyak orang Thailand, orang Laos banyak ya. Bingung juga, Kamboja banyak, Vietnam juga banyak. Nah Indonesia sedikit. Saya pernah juga itu di wihara Laos. Begitu juga pindapata, apanya dolar. Nah mau bagaimana? Gitu, mau bagaimana? Ya sudah terima aja kan. Masa kita, wah kamu ini begini malah dimarahin gitu, makanya kan rasanya juga nggak enak. Jadi udah terima aja, terima dulu gitu ya, terima dulu, putar, udah selesai nanti uangnya kan diambil. Ya sudah nanti kasih ke ini aja dayakannya gitu, atau panitia aja kasih, kembalikan gitu. Karena memang aneh juga gitu ya, aneh juga. Pindapata dapatnya uang memang gitu, itu aneh juga ya. Nah tapi memang itu kejadian nyata, itu umat Buddhis loh ya. Itu wihara Buddhis kan. Tapi mereka masih begitu. Nah gitu. Ya mungkin pemahamannya masih kurang. Atau mungkin sudah kebiasaan di sana seperti itu. Saya juga kurang tahu.
Tapi bagi kita yang sudah mengerti, ya kalau bisa tidak mengikuti itu ya. Nah, kasih makanan aja, aman gitu. Makanan, obat masih boleh ya, obat-obatan. Begitu ya, terima kasih ya. Baik, cukup. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ratnadiro. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beradhitana, mengkondisikan pikiran yang bahagia baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante, yang akan dilanjutkan dengan pemercikan Tirta Parita. Kepada perwakilan Saudara Hendra, Saudara Rudi, Saudari Tan Velina, dan Panya Andrew, dipersilakan. Pemercikan Tirta Parita, para umat dimohon untuk bersikap anjali.
anumodana kepada para sponsor, para donatur, serta semua umat yang ada. Hari ini kita telah melakukan banyak jasa kebajikan. Semogalah jasa kebajikan ini bisa dipersembahkan kepada para mendiang, sanak keluarga yang telah tiada, juga semua makhluk yang membutuhkan. Semoga mereka dapat mengetahui dan ikut berbahagia. Semoga kita semua juga selalu dalam kondisi yang baik, sehat, panjang usia, damai, dan berbahagia. Ya, silakan dituang air. Yataha wariwaha pura pari berhenti sagarang ewa mewa itu dihinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa samijatu sape berentu sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo viwa jantu sabbarogo vinasatu mate bahwa tvantarayo sukhiri gayuko bahwa abiwa nanasili sanicang udha pacayino cadaro dhamma wadanti ayuwanno sukang balang Jayanto amodhiya mule sakhyang nananthi wadano ewang tuang vijayo ohijaya sujaya manggale aparajita palangke sise pathavipo gare abhiseke sabbabudhanang ngagapato pamodati sunagahatang sumanggalang supabhatang suhodhitang sukano sumohoto jasuyidhang brahmacari supadakinang kaya kammang waca kammang padakinang mano kammang panidhite padakinang kadakinang nikat wana labhantate pada kini.
Bhavatu sabba manghalang drakantu sabba dewata sabba buddhanubhavina sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba manghalang drakantu sabba dewata sabba dhammanubhavina sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba manghalang drakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada sodhi bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada Yang Mulia Bante Ratanadiro sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma di Mahawihara Buddha Manggala. Marilah kita beranumadana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okassa Wandami Bante. Abhivadana silisa nicang udha pacayino cataro dhamma wadanti ayu anno sukhang balang. Sadhu, sadhu, sadhu. Para umat tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Baik, tidak terasa SPD menyisakan 3 hari lagi, yaitu sampai tanggal 4 Mei. Dan besok untuk tanggal 2 Mei, pengisi Dhamma Desana SPD pada tanggal 2 Mei adalah Bante Piyadiro Tera. Diharapkan para umat untuk bisa hadir kembali. Marilah kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Kita buka buku Parita halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut hari Trisuci Waisak pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Tauti hontu. Namo Buddhaya.